Suamiku menolak menyentuhku karena menganggap aku bekas orang lain, dan memilih menikahi wanita pujaan hatinya yang dianggap paling suci ternyata. Pernikahan ini seharusnya menjadi awal kebahagiaan kami. Aku, Anissa, telah menanti hari di mana aku dan suamiku, Reza, akan membangun kehidupan bersama, merangkai mimpi, dan saling mencintai hingga akhir hayat. Namun, malam pertama yang seharusnya menjadi awal keintiman justru berubah menjadi awal kehancuran. Tatapan Reza dingin, menusuk tanpa belas kasih. Bibirnya terkatup rapat, seolah menahan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Tak ada senyum, tak ada genggaman tangan yang menenangkan. Aku mencoba mendekat, ingin merasakan kehangatan yang seharusnya hadir di antara kami. Tapi ia malah mundur, seakan aku adalah sesuatu yang menjijikkan. "Jangan sentuh aku," katanya dengan suara bergetar, bukan karena rindu, bukan karena cinta, melainkan amarah yang membuncah. Aku terpaku. Dadaku sesak. Apa yang terjadi? Apa salahku? Dan saat bibirnya kembali terbuka, suaranya yang dingin menghancurkan segala kebahagiaan yang kupikir akan kujalani bersamanya. Aku tidak bisa menyentuh perempuan bekas orang lain. Darahku membeku. Nafasku tercekat. Apa maksudnya? Aku ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa itu tidak benar, bahwa aku masih suci saat menikah dengannya. Namun, yang kutemui hanyalah tatapan merendahkan, seolah aku bukan siapa-siapa, seolah aku hanyalah kebohongan yang tak pantas mendapat pembelaan. Malam itu, dunia yang kukenal runtuh seketika. Malam itu, aku sudah ikhlas. Aku sudah menerima kenyataan bahwa pernikahan ini bukanlah takdirku. Aku tidak ingin lagi mengingat pria yang telah menghancurkan hidupku, yang mencampakkanku tanpa sedikit pun memberi kesempatan untuk membela diri. Reza telah membuat keputusan, dan aku pun memilih untuk melanjutkan hidup, meskipun hati ini masih menyimpan luka yang menganga. Namun, takdir ternyata punya cara sendiri untuk mempermainkanku. Rumah kecil tempatku tinggal, rumah peninggalan almarhum ayahku, bersebelahan langsung dengan rumah orang tua Reza. Aku sudah tahu sejak awal bahwa mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Reza dan istri barunya, Larissa, menjalani malam pertama mereka hanya beberapa langkah dari tempatku berada. Aku mencoba mengabaikannya. Aku tak ingin tahu apa yang mereka lakukan. Aku tak ingin membayangkan Reza mencintai wanita lain, memperlakukannya dengan lembut, sesuatu yang tidak pernah kulihat dari dirinya selama pernikahan singkat kami. Aku berusaha menutup telinga, menenggelamkan diri dalam selimut, berharap malam ini segera berakhir. Namun, takdir tak membiarkanku terlelap begitu saja. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara gaduh menggema dari rumah sebelah. Suara benda jatuh. Suara kaca pecah. Aku tersentak bangun, jantungku berdebar kencang. Aku mengira itu hanya ilusi atau mimpi buruk, tapi suara itu terdengar semakin jelas. Kemudian, sebuah teriakan melengking menusuk malam yang hening. "Kau menipuku, Larissa." Aku menahan napas. Itu suara Reza. Aku mengenali nada suaranya yang berat dan penuh kemarahan. Aku duduk di tepi tempat tidur, bingung dan cemas. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sana? Aku bisa jelaskan. Reza, tolong dengarkan aku. Suara Larissa terdengar putus asa, hampir seperti isakan tertahan. Namun,
Reza tidak menggubrisnya. Suara dentuman keras terdengar lagi. Seperti sesuatu yang membentur dinding atau mungkin seseorang yang terjatuh. Aku meremas ujung selimutku. Dadaku terasa sesak. Ada sesuatu yang tidak beres. Kau pembohong. Reza kembali berteriak. Suaranya penuh amarah. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha keras menahan perasaan yang berkecamuk. Entah kenapa, ada rasa puas yang menyelinap di dalam hati, tapi bersamaan dengan itu, ada juga perasaan getir yang tak bisa kujelaskan. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Apakah ini yang disebut karma? Ataukah ini hanya permainan takdir yang lebih kejam? Yang ku tahu, malam itu, kehidupan Reza tidak akan pernah sama lagi. Suara itu menusuk telingaku seperti pecahan kaca. Setiap teriakan, setiap dentuman, seakan mengguncang jiwaku yang rapuh. Aku duduk di tepi tempat tidur, diam terpaku, dengan tangan mencengkeram selimut erat-erat. Suara mereka begitu jelas, seakan hanya berjarak beberapa langkah dariku. Aku tidak menipumu. Aku mencintaimu, Reza. Larissa berteriak dengan nada penuh kepanikan. Aku bisa mendengar isakannya yang terputus-putus. Seperti seseorang yang tengah tenggelam, mencoba menggapai udara untuk bertahan hidup. Namun, suaminya, suami yang dulu pernah menjadi milikku, tak menghiraukannya. Mencintaiku? Lalu kenapa kau? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku hal ini? Kau bukan seperti yang kupercaya. Nada suara Reza berubah. Kali ini bukan hanya kemarahan, tapi juga keterkejutan yang bercampur kekecewaan. Hatiku mencelos. Apa maksudnya? Aku bangkit perlahan, mendekati jendela dengan langkah ragu. Tanganku gemetar saat menyingkap tirai tipis yang membatasi pandanganku ke rumah sebelah. Cahaya lampu di kamar mereka menyala terang, menciptakan bayangan samar dua sosok yang tengah bertikai. Tubuh Larissa tampak tertunduk, sementara Reza berdiri kaku, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku menggigit bibir, mencoba memahami situasi yang terjadi. Hal ini, apa yang sedang mereka bicarakan? Apa yang telah Larissa sembunyikan hingga membuat Reza yang arogan itu marah seperti ini? Larissa. Suara Reza meledak lagi, kali ini lebih menggelegar. Aku tersentak mundur, jantungku berdebar tak karuan. Terdengar suara sesuatu menghantam lantai, seperti vas bunga yang terjatuh. Atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Kau menipuku. Kau bilang kau suci. Kau bilang aku adalah yang pertama. Aku membelalakan mata. Nafasku tercekat. Jadi, ini tentang itu? Aku mencengkeram dadaku. Rasanya ada sesuatu yang menghantam perasaanku dengan keras. Sesuatu yang selama ini telah mengiris hatiku, kini tiba-tiba berbalik dan menggores pria yang dulu dengan mudahnya membuangku. Aku bisa jelaskan, Reza. Suara Larissa bergetar, hampir seperti bisikan putus asa. Jelaskan apa? Bentak Reza. Apa yang harus kau jelaskan? Bahwa aku telah tertipu? Bahwa aku menikahi seorang pembohong? Kau tahu, Larissa, aku meninggalkan segalanya untukmu. Aku menghancurkan wanita yang dulu kucintai karena aku percaya kau lebih baik darinya. Tapi ternyata... Reza tertawa kecil, tapi itu bukan tawa kebahagiaan. Itu tawa penuh kegetiran, kekecewaan, dan mungkin sedikit rasa hancur. Ternyata kau sama saja. Lanjutnya, suaranya melemah namun masih terdengar tajam.
Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan gemuruh perasaan yang berkecamuk dalam dadaku. Aku. Suara Larissa terdengar begitu pelan, nyaris tenggelam dalam keheningan. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Aku bisa membayangkan air mata mengalir di wajahnya, rasa takut yang menguasainya. Sama seperti yang dulu kurasakan saat berdiri di hadapan Reza, lelaki yang tak pernah memberiku kesempatan untuk berbicara, untuk menjelaskan, untuk membela diri. Tapi apakah Larissa juga tak bersalah? Apa kau pikir aku ini apa? Suara Reza kembali meninggi. Aku membanggakanmu di depan semua orang. Aku mencampakkan istriku sendiri demi menikah denganmu. Aku mempermalukannya, karena aku yakin kau adalah wanita yang paling suci. Tapi ternyata, kau hanya menyembunyikan kebohonganmu lebih dalam darinya. Aku tersentak. Jadi, Reza benar-benar merasa bangga telah menghancurkanku? Dada ini kembali terasa sesak, seperti luka lama yang kembali ditusuk. Aku terdiam, tak tahu harus tertawa atau menangis. Aku hanya menunduk, membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Reza, aku mohon, aku mencintaimu. Suara Larissa semakin melemah. Jangan bilang kau mencintaiku. Suara Reza berubah dingin. Kau bahkan tidak menghormati kepercayaanku. Kau tahu seberapa besar harga diri yang kupertaruhkan untukmu? Aku mempercayaimu, Larissa. Aku mempercayai setiap kata-katamu. Dan sekarang, aku tidak bisa melihatmu tanpa merasa jijik. Aku memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu meresap dalam pikiranku. Jijik. Kata yang dulu pernah dia tujukan kepadaku. Dan sekarang, kata itu dia tujukan kepada wanita yang dulu dipujanya, yang dulu dianggapnya lebih baik dariku. Aku membuka mata perlahan. Sesuatu dalam hatiku terasa ringan, tapi juga terasa menyakitkan. Apakah ini yang disebut keadilan? Apakah ini karma yang akhirnya datang menghampiri? Aku tak tahu. Yang ku tahu, malam itu, aku bukan lagi wanita yang menangis karena Reza. Malam itu, akulah yang menyaksikan bagaimana pria itu menelan pahitnya luka yang pernah ia berikan padaku. Malam itu, aku sadar, tak ada yang lebih menyakitkan daripada menelan kepahitan yang pernah kau suapkan pada orang lain. Malam itu begitu sunyi, tapi tidak bagi rumah di sebelahku. Suara pertengkaran mereka masih terdengar jelas, menembus dinding tipis yang memisahkan hidupku dan hidup mereka. Aku berdiri di balik jendela, menyaksikan bayangan dua sosok yang tengah bertikai di kamar mereka. Suara tangisan, teriakan, dan dentuman keras bergema, menghancurkan ketenangan yang seharusnya menyelimuti malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Seakan ada magnet tak kasat mata yang memaksaku untuk tetap mendengarkan, tetap menyaksikan, tetap berada di sini meski hatiku kembali dihadapkan pada luka yang seharusnya sudah terkubur. Tapi entah kenapa, aku tak merasa iba. Aku hanya berdiri di tempatku, membiarkan semua ini terjadi, membiarkan takdir yang kini berbalik menyerang pria yang dulu menghancurkanku. Lalu, suara Larissa terdengar lagi. Reza, dengarkan aku. Aku takut kehilanganmu. Tangisannya mengguncang udara, penuh keputusasaan. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya kini. Matanya yang mungkin merah dan sembab, tangannya yang bergetar karena cemas, tubuhnya yang melemah karena ketakutan. Tapi tidak ada yang lebih menakutkan daripada menghadapi amarah seorang pria yang merasa dirinya telah ditipu. Takut?
Aku mendengar suara Reza tertawa. Namun, tawa itu bukanlah tawa kebahagiaan. Bukan tawa seorang pria yang sedang dimabuk cinta di malam pertama pernikahannya. Itu adalah tawa penuh kepahitan, tawa seseorang yang baru saja tersadar bahwa ia telah dijadikan permainan. Kau telah menghancurkan segalanya. Aku menahan napas. Kau bilang kau suci. Kau gadis paling bersih dan layak untukku. Tapi kenyataannya, nadanya tinggi, penuh amarah yang membara. Darahku berdesir. Jantungku berdetak lebih cepat. Kata-kata itu, aku mengenali kata-kata itu. Itulah kata-kata yang dulu juga dia ucapkan padaku. Itulah kalimat yang dia pakai untuk menghancurkan hidupku. Tanganku mencengkeram lengan baju tidurku erat-erat. Aku tak tahu harus merasa apa. Aku menatap bayangan mereka dari balik jendela. Larissa berdiri, tubuhnya gemetar, wajahnya mengarah ke bawah seperti seorang pesakitan yang tengah menunggu vonisnya. Sedangkan Reza, pria itu berdiri tegak, tangan mengepal, matanya mungkin penuh dengan api kebencian. Aku tidak bermaksud menipumu. Suara Larissa semakin kacau, hampir tidak bisa dimengerti. Aku hanya tidak ingin kau membenciku. Apa kau pikir itu cukup sebagai alasan? Reza membentaknya, suaranya begitu keras hingga aku merinding. Suara sesuatu yang dibanting terdengar. Mungkin kursi, mungkin vas bunga. Aku tak bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku bisa merasakan intensitas amarah yang memenuhi ruangan itu. Aku meninggalkan segalanya untukmu, Larissa. Suara Reza terdengar penuh rasa frustasi. Aku meninggalkan istriku. Aku mencampakkannya begitu saja demi bersamamu. Aku yakin kau lebih baik darinya. Aku percaya kau adalah wanita paling suci yang pantas untukku. Aku menahan napas. Jadi, dia memang benar-benar berpikir seperti itu? Dia benar-benar percaya bahwa Larissa lebih pantas untuknya daripada aku? Lalu apa yang dia rasakan sekarang? Reza. Suara Larissa hampir seperti bisikan. Aku mencintaimu, aku takut kehilanganmu. Reza tertawa lagi, kali ini lebih dingin, lebih menyakitkan. Cinta? Katanya dengan nada rendah, hampir seperti ejekan. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan menipuku. Kau tidak akan membangun pernikahan kita di atas kebohongan. Aku memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu mengendap dalam pikiranku. Lucu. Dulu, aku pernah mengatakan hal yang sama pada Reza. Aku memohon padanya untuk mendengarkanku. Aku menangis di depannya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku tidak bersalah. Tapi dia tidak pernah mau mendengar. Dia memilih untuk percaya pada kebohongan yang disodorkan kepadanya, dan menjatuhkan vonis tanpa memberi kesempatan bagiku untuk membela diri. Dan sekarang, dia merasakan apa yang dulu dia lakukan padaku. Larissa mungkin memiliki rahasia, sebuah kebohongan yang selama ini dia sembunyikan. Tapi aku tidak pernah berbohong. Aku tidak pernah mengkhianati Reza. Namun, aku tetap diperlakukan seolah aku ini sampah yang tidak berharga. Aku membuka mata perlahan. Tatapanku kosong. Hatiku terasa berat, tapi anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku justru merasa bebas. Jadi ini rasanya melihat seseorang menelan obat pahit yang pernah ia suapkan pada orang lain. Gumamku pelan. Aku mengalihkan pandangan dari jendela, melangkah mundur, membiarkan mereka dengan badai yang mereka ciptakan sendiri. Aku tak perlu mendengar lebih lanjut.
Aku tak perlu menyaksikan bagaimana kisah mereka berakhir. Malam ini, aku menyadari sesuatu. Kadang, balasan dari luka yang kita terima tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Tapi ia selalu datang. Dan ketika saatnya tiba, tak ada yang bisa menghindarinya. Malam semakin larut, tapi pertengkaran di rumah sebelah justru semakin memanas. Suara bentakan, isakan, dan dentuman benda yang terbanting memenuhi udara. Aku masih berdiri di balik jendela, tubuhku kaku, pikiranku berputar dengan liar. Kemudian, samar-samar ku dengar suara Reza, dan kata-katanya membuat darahku berdesir. Larissa bukan perawan. Denyut nadiku seperti terhenti. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Aku tidak yakin apakah aku benar-benar mendengar itu, atau otakku yang mulai mempermainkanku. Tapi ketika suara Larissa pecah dalam tangisan yang lebih keras, aku tahu aku tidak salah dengar. Reza, kumohon, jangan bicara seperti itu. Suara Larissa bergetar hebat, penuh ketakutan, seakan dia tahu bahwa semua sudah berakhir baginya. Jangan bicara seperti itu. Reza tertawa sinis, tapi tawa itu lebih terdengar seperti seseorang yang sedang patah hati, seseorang yang merasa dikhianati begitu dalam. Lalu bagaimana aku harus bicara? Larissa, kau ingin aku tetap percaya bahwa kau masih suci? Kau ingin aku berpura-pura tidak mengetahui fakta ini? Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. Jadi, ini yang membuatnya marah. Ini yang membuatnya kehilangan kendali. Tanganku mencengkeram erat lengan bajuku. Perasaan yang sulit dijelaskan mengalir dalam diriku. Aku ingin mengabaikan mereka, tapi aku tahu aku tidak bisa. Ini terlalu besar, terlalu ironis. Reza, aku bisa menjelaskan. Larissa berlutut, tangannya mencengkeram kaki suaminya, berusaha memohon, berusaha menyelamatkan pernikahannya yang baru seumur jagung. Itu bukan seperti yang kau pikirkan. Aku memang pernah bersama seseorang sebelum kau, tapi aku tidak pernah berniat menipumu. Seketika, Reza menepis tangannya dengan kasar, membuat tubuh Larissa terhuyung ke belakang dan terjatuh ke lantai. Aku bisa mendengar suara desisan tertahan dari bibirnya. Mungkin dia kesakitan, mungkin dia ketakutan. Jangan sentuh aku, Larissa. Suara Reza dingin, begitu menusuk. Aku jijik. Dadaku bergetar. Kata-kata itu, bukankah dulu dia juga mengatakan hal yang sama kepadaku? Aku menatap refleksiku di kaca jendela, mengingat bagaimana malam pertamaku berjalan, betapa aku dihancurkan oleh pria yang kini berdiri di depan Larissa dengan kemarahan yang sama seperti saat dia menghancurkanku dulu. Aku pernah berada di posisi Larissa. Aku pernah menangis, berlutut, memohon kepada Reza untuk mendengarkanku. Aku pernah merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh prasangkanya sendiri. Tapi perbedaannya adalah, aku tidak pernah berbohong. Aku masih suci saat menikah dengannya. Aku tidak pernah bersalah, tapi tetap dihukum seolah aku adalah wanita yang kotor dan tidak berharga. Dan kini, wanita yang dia puja, yang dia anggap lebih baik dariku, justru telah menyembunyikan sesuatu darinya. Sesuatu yang dulu dia yakini tidak akan pernah ada dalam diri Larissa. Aku menghela napas panjang. Sementara itu, di rumah sebelah, Larissa masih berusaha menggapai tangan Reza, tapi pria itu melangkah mundur, menjauh seolah Larissa adalah wabah yang harus dihindari. Aku meninggalkan segalanya untukmu, Larissa. Suara Reza dipenuhi kemarahan dan kepahitan.
Aku meninggalkan Anissa karena aku percaya kau lebih pantas. Aku menghancurkan pernikahanku karena aku berpikir kau adalah wanita terbaik untukku. Tapi sekarang, aku justru menikahi seorang pembohong. Aku mengatupkan bibirku erat-erat. Jadi, sekarang dia sadar bahwa dia telah membuang wanita yang benar-benar mencintainya demi seseorang yang hanya memberinya ilusi. Reza, aku mencintaimu. Suara Larissa terdengar lemah, penuh kepanikan. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kau membenciku. Kau takut kehilangan aku. Reza menatapnya dengan sorot mata yang kini tak lagi bisa kulihat, tapi aku tahu betul seperti apa tatapan itu. Tatapan penuh penghinaan. Tatapan yang pernah dia berikan kepadaku. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan menipuku. Kau tidak akan membiarkan aku percaya bahwa kau lebih baik dari Anissa. Aku terdiam. Dulu, dia tak pernah memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Dulu, dia lebih memilih mencampakkanku tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali. Sekarang, dia tahu rasanya dikhianati oleh seseorang yang begitu dipercayainya. Aku mengalihkan pandanganku dari jendela. Entah mengapa, aku tidak ingin melihat bagaimana akhir dari pertengkaran itu. Aku tidak ingin melihat bagaimana Reza akan meninggalkan Larissa, sama seperti bagaimana dia meninggalkanku dulu. Aku sudah cukup puas. Aku tidak merasa kasihan. Tidak ada simpati yang tersisa untuk pria yang telah membuangku begitu saja, dan untuk wanita yang dulu berdiri di atas penderitaanku. Mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Aku berjalan ke ranjangku, menarik selimut, dan membaringkan tubuhku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Kebenaran pahit akhirnya terungkap. Tapi aku tidak perlu berada di sana untuk menyaksikannya. Karena aku sudah bebas. Malam terus beranjak larut, tapi suara pertengkaran di rumah sebelah tak juga mereda. Aku masih berdiri di balik jendela, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka, seolah ini adalah bagian dari takdir yang harus kusaksikan. Awalnya, aku mengira Reza marah karena merasa tertipu soal kesucian Larissa. Aku pikir itu sudah cukup untuk menghancurkan kebanggaan dan egonya. Tapi ternyata, kenyataan yang harus ia hadapi jauh lebih pahit. Dan kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuat waktu seakan berhenti. Aku masih mencintainya. Suara Larissa terdengar begitu pelan, hampir seperti bisikan yang penuh luka. Namun, bagi Reza, itu seperti petir yang menyambar tepat di dadanya. Apa? Suara Reza serak, terdengar nyaris tak percaya. Aku masih mencintainya. Larissa kembali mengulang dengan suara bergetar. Aku masih mencintai Arya. Arya. Nama itu asing bagiku, tapi jelas tidak bagi Reza. Aku mendengar langkah Reza mundur, seolah tubuhnya melemah hanya karena mendengar nama itu. Suasana menjadi begitu sunyi, hanya ada suara nafas terengah-engah dan isakan Larissa yang semakin jelas. Lalu, dalam keheningan yang begitu mencekam, suara Reza kembali terdengar. Kau bercanda, kan? Tanyanya lirih. Suaranya bukan lagi suara pria yang marah, melainkan pria yang sedang dihancurkan dari dalam. Kau tidak benar-benar mengatakan itu, kan? Tapi Larissa tidak menjawab. Dan bagi Reza, diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar. Seperti sesuatu yang dipukul, atau mungkin Reza meninju dinding. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakan bagaimana hatinya hancur.
Jadi selama ini, suaranya terdengar bergetar. Selama ini, aku hanya pengganti. Larissa terisak semakin keras. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu, Reza. Mencintaiku? Suara Reza kembali meninggi, tapi kali ini bukan hanya karena marah, melainkan karena sakit hati yang begitu dalam. Jika kau benar-benar mencintaiku, kenapa kau masih mencintai pria lain? Aku memejamkan mata sejenak, mengingat sesuatu dari masa laluku. Dulu, aku berdiri di tempat Larissa sekarang. Dulu, aku menangis dan memohon kepada Reza untuk percaya kepadaku. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak bersalah, bahwa aku tidak pernah mengkhianatinya. Tapi dia tidak peduli. Dan sekarang, dia berdiri di posisi yang sama sepertiku. Dikhianati, diabaikan, dan dicintai setengah hati. Aku mengalihkan pandangan keluar jendela, menatap bulan yang menggantung sendirian di langit. Rasanya ironis. Takdir benar-benar memiliki cara tersendiri untuk memberikan balasan. Kau menikah denganku, Larissa. Bentak Reza, suaranya begitu dalam, penuh dengan kemarahan dan kepedihan yang bercampur menjadi satu. Kau membuatku percaya bahwa aku adalah satu-satunya pria dalam hidupmu. Kau membuatku meninggalkan Anissa untukmu. Dan sekarang, kau mengatakan bahwa kau masih mencintai pria lain. Larissa jatuh berlutut, tangannya gemetar saat mencoba meraih tangan Reza. Aku pikir aku bisa melupakan Arya. Aku pikir jika aku menikah denganmu, aku bisa mencintaimu sepenuh hati. Aku pikir aku bisa menghapus perasaan itu. Tapi ternyata aku salah. Reza tertawa. Tapi bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa getir seseorang yang baru saja menyadari bahwa hidupnya adalah kebohongan. Kau pikir? Ujarnya penuh sarkasme. Jadi aku ini apa? Tempat pelarian? Seseorang yang kau gunakan untuk melupakan masa lalumu? Larissa menangis semakin keras. Aku menghela napas panjang. Aku bisa merasakan luka yang Reza rasakan. Aku tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh seseorang yang kau percayai sepenuhnya. Tapi apakah aku merasa kasihan padanya? Tidak. Karena Reza dulu tidak pernah memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Dia langsung menghukumku tanpa bukti, tanpa ampun, hanya berdasarkan prasangka. Dan sekarang, dia dihukum dengan cara yang jauh lebih menyakitkan, oleh wanita yang dia pilih sendiri. Aku mendengar suara sesuatu terbanting. Aku tidak tahu apa itu. Yang jelas, diikuti oleh suara Reza yang kini terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Kau tahu, Larissa, katanya, suaranya begitu tenang, tapi aku bisa merasakan betapa tajam kata-kata itu. Aku dulu meninggalkan Anissa karena aku yakin kau lebih pantas. Aku yakin kau lebih baik darinya. Aku yakin kau adalah wanita yang sempurna untukku. Dia terdiam sejenak, sebelum melanjutkan dengan suara penuh kebencian. Tapi ternyata kau lebih buruk darinya. Larissa menutup wajahnya, menangis semakin keras. Aku tidak perlu mendengar kelanjutannya. Aku tahu bagaimana akhir dari pertengkaran ini. Aku tahu Reza tidak akan bisa memaafkan Larissa. Sama seperti bagaimana dia dulu tidak bisa memaafkanku. Meskipun aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Aku menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak merasakan apapun selain kepuasan. Bukan karena aku senang melihat penderitaan mereka, tapi karena aku tahu. Akhirnya Reza merasakan apa yang dulu ia lakukan padaku.
Aku tersenyum kecil, lalu berbalik dan berjalan menuju tempat tidur. Aku menarik selimut, memejamkan mata, dan membiarkan suara pertengkaran mereka memudar perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa begitu damai. Aku sudah tidak perlu membalas dendam, karena kenyataan telah melakukannya untukku. Dan malam ini, aku bisa tidur dengan tenang. Malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus perlahan melalui celah jendela kamarku, membawa serta suara pertengkaran dari rumah sebelah. Aku duduk di tepi ranjang, membiarkan tirai jendela sedikit terbuka. Aku tidak perlu melihat untuk tahu bahwa di balik dinding tipis itu, dunia Reza sedang runtuh. Suara teriakan dan isakan bercampur menjadi satu. Kemarahan, kekecewaan, pengkhianatan, semuanya terasa begitu nyata, begitu hidup dalam udara malam yang seharusnya tenang. Aku memejamkan mata, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka, meresapi betapa ironisnya takdir bekerja. Lalu, dalam puncak kemarahannya, Reza menyebut namaku. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Suaranya menggema, tajam seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Aku meninggalkan Anissa karena percaya kau lebih baik. Tapi nyatanya, kau lebih hina dari siapapun. Dada ini terasa sesak. Bukan karena aku masih mencintainya. Bukan karena aku berharap dia kembali padaku. Tapi karena namaku akhirnya keluar dari mulutnya, setelah sekian lama. Aku tersenyum miris. Jadi, pada akhirnya dia mengingatku, setelah semua luka yang dia torehkan, setelah semua hinaan yang dia lemparkan padaku, baru sekarang dia menyadari siapa yang telah dia tinggalkan. Di ruangan sebelah, isakan Larissa semakin keras. Aku bisa membayangkan betapa ketakutannya dia sekarang. Wanita yang dulu begitu dipuja oleh Reza, yang dia anggap sebagai sosok paling suci dan sempurna, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang pendusta. Reza, aku mohon, jangan katakan itu. Suara Larissa bergetar, penuh ketakutan yang tak bisa dia sembunyikan lagi. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku mendengar suara benda jatuh, mungkin vas bunga yang terpental dari meja, atau mungkin cermin yang terbanting ke lantai. Cinta? Suara Reza terdengar penuh dengan ejekan. Cinta macam apa yang masih menyisakan tempat untuk pria lain? Cinta macam apa yang membuatmu terus menyebut namanya bahkan setelah kau menjadi istriku? Aku menahan napas. Aku pernah berada di posisi Larissa. Dulu, akulah yang berdiri di hadapan Reza, berusaha menjelaskan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Aku menangis, memohon agar dia percaya padaku. Aku mencoba sekuat tenaga untuk membuatnya melihat kebenaran, tapi dia tidak pernah mendengar. Dan sekarang, dia merasakan hal yang sama. Takdir benar-benar bekerja dengan cara yang misterius. Aku membayangkan wajah Reza saat ini. Mata gelapnya yang dulu menatapku penuh kebencian, kini menatap Larissa dengan perasaan yang sama. Bibirnya yang dulu mengucapkan sumpah setia, kini hanya mengeluarkan kata-kata penuh kehancuran. Kalau kau tahu kau tidak bisa melupakan Arya, kenapa kau menikah denganku? Suara Reza menggema di malam yang sunyi, nadanya tidak hanya marah, tapi juga penuh keputusasaan. Aku pikir aku bisa mencintaimu. Aku pikir aku bisa melupakan dia. Tapi aku salah. Larissa berteriak dalam isak tangis, suaranya bergetar karena penyesalan yang sudah terlambat. Aku membuka mata, menatap keluar jendela.
Bulan menggantung sendiri di langit, kesepian di antara bintang-bintang. Aku tahu perasaan itu. Aku pernah menjadi seperti bulan, dibiarkan sendiri dalam kegelapan setelah seseorang yang kucintai membuangku tanpa alasan yang adil. Aku menghela napas panjang. Luka yang dulu Reza torehkan padaku, kini berbalik menimpanya. Aku tidak perlu membalas dendam. Aku tidak perlu melakukan apapun. Aku hanya perlu menunggu, dan kenyataan melakukan semuanya untukku. Aku tersenyum kecil, lalu menarik selimut hingga menutupi tubuhku. Malam ini, aku akan tidur dengan tenang. Sementara di rumah sebelah, seseorang akhirnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Malam yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru bagi mereka justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Aku duduk diam di dalam kamar, hanya berjarak beberapa meter dari sumber pertengkaran yang mengguncang rumah sebelah. Dinding tipis di antara kami seolah tak mampu meredam suara-suara itu. Setiap teriakan, setiap isakan, setiap emosi yang meledak terasa begitu jelas, seakan aku berada di tengah-tengah mereka, menyaksikan bagaimana dunia yang mereka bangun mulai runtuh dengan cara yang paling memilukan. Aku tidak perlu melihatnya secara langsung. Aku bisa membayangkan semuanya dengan jelas. Larissa, yang selalu tampak anggun dan sempurna di mata Reza, kini mungkin sedang berlutut di hadapan pria yang dulu memujanya setinggi langit. Matanya yang biasanya berbinar penuh kemenangan, kini dibanjiri air mata ketakutan. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri, kini kusut dalam kepanikan. Tangannya yang dulu begitu bangga menggenggam tangan Reza, kini gemetar mencoba meraihnya, berusaha mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas telah hancur. Namun Reza menepisnya. Bukan dengan kelembutan, bukan dengan keraguan, tapi dengan amarah yang begitu kuat hingga terdengar dari nada suaranya. "Jangan sentuh aku." Teriakannya begitu lantang, bergema hingga ke dalam hatiku yang dulu pernah hancur oleh pria yang sama. "Kau tak lebih dari pembohong." Aku menahan napas. Suara benda pecah kembali terdengar. Mungkin vas bunga, mungkin kaca, mungkin sesuatu yang dilemparnya dengan penuh emosi. Di kepalaku, aku bisa membayangkan bagaimana wajah Reza sekarang. Rahangnya mengeras, matanya penuh dengan amarah yang bercampur dengan luka, jemarinya mengepal seakan ingin menghancurkan sesuatu. Inilah saat dimana dia akhirnya menyadari sesuatu yang dulu aku coba katakan kepadanya. Bahwa tidak semua yang tampak sempurna benar-benar sempurna. Bahwa tidak semua yang tampak suci benar-benar bersih dari dosa. Dan ironisnya, aku tidak merasakan kesedihan. Tidak ada lagi kepedihan di dalam hatiku. Justru, ada sesuatu yang menyerupai kepuasan. Bukan kepuasan karena melihatnya menderita, tapi kepuasan karena akhirnya dia merasakan apa yang dulu dia lakukan padaku. "Reza, aku mohon, aku tidak ingin kehilanganmu." Suara Larissa bergetar, penuh dengan ketakutan yang dia sendiri tidak bisa sembunyikan lagi. "Aku meninggalkan Anissa untukmu." Reza membentak. Suaranya penuh dengan kemarahan dan penyesalan yang terdengar begitu dalam. "Aku percaya padamu. Aku mengorbankan segalanya demi wanita yang ternyata lebih hina dari yang pernah aku bayangkan." Aku menutup mata, membiarkan kata-katanya bergema di dalam kepalaku. Dulu, aku yang berada di posisi itu. Aku yang berdiri di hadapan Reza, mencoba menjelaskan bahwa aku tidak bersalah. Aku yang menangis, aku yang memohon agar dia percaya padaku. Tapi dia tidak pernah mendengar.
Dia memilih untuk mempercayai kebohongan yang diciptakan oleh seseorang yang bahkan tidak pernah mencintainya dengan tulus. Dan sekarang, dia tahu bagaimana rasanya. Sekarang, dia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Aku mendengar suara langkah kaki Larissa yang tergesa-gesa. Mungkin dia mencoba mendekati Reza lagi, berusaha untuk menggenggam tangannya. Reza, aku mencintaimu. Aku hanya manusia biasa. Aku juga bisa salah. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti seseorang yang tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain berharap. Reza tertawa. Tapi itu bukan tawa bahagia. Itu bukan tawa yang penuh kemenangan. Itu adalah tawa yang penuh dengan kepahitan, getir, dan kesedihan yang bahkan tidak bisa dia sembunyikan. Kau tahu, Larissa? Katanya lirih, tapi nadanya tajam seperti belati. Aku meninggalkan wanita terbaik yang pernah kumiliki untuk seseorang seperti kau. Dadaku terasa sesak, tapi bukan karena sakit. Bukan karena aku masih mengharapkan Reza. Tapi karena akhirnya, dia menyadari kesalahannya. Aku menghela napas panjang. Sejenak, aku menatap langit di luar jendela. Bulan masih menggantung sendiri di sana, seperti saksi bisu dari semua drama yang terjadi di rumah sebelah. Aku tersenyum kecil. Aku tidak perlu membalas dendam. Aku tidak perlu menghancurkan hidupnya seperti dia menghancurkan hidupku. Aku hanya perlu menunggu, dan takdir melakukan semuanya untukku. Malam ini, aku akan tidur dengan tenang. Sementara di rumah sebelah, seseorang akhirnya belajar bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga, dan menyadari bahwa dia tak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Malam yang seharusnya sunyi berubah menjadi saksi atas kehancuran seseorang. Aku masih berdiri di ambang pintu, jantungku berdetak pelan namun teratur, seolah menikmati setiap detik dari peristiwa yang sedang berlangsung di rumah sebelah. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar jelas dari dalam rumah itu, diiringi isakan tertahan Larissa yang entah karena ketakutan atau penyesalan. Brak! Suara pintu yang dibanting keras membuatku tersentak sedikit, tetapi wajahku tetap datar. Aku melihatnya. Reza. Dia berdiri di sana, di ambang pintu rumahnya dengan wajah yang kacau. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat seolah ia berusaha mengendalikan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Rambutnya sedikit berantakan, dan di bawah cahaya temaram lampu teras, aku bisa melihat rahangnya yang mengeras, tanda bahwa dia sedang berusaha menahan diri agar tidak meledak. Tapi aku tahu, dia sudah berada di titik di mana kemarahannya tak lagi bisa ditahan. Matanya berkilat, penuh amarah, penuh kebencian, penuh rasa sakit yang selama ini tak pernah kubayangkan akan terlihat dalam sorotnya. Aku tahu aku seharusnya berbalik masuk ke dalam rumah. Seharusnya aku tak perlu peduli dengan semua ini. Tapi kakiku seolah tertanam di tanah. Aku tetap berdiri di sana, di depan rumahku sendiri, dan tanpa sadar, aku menatapnya. Dan saat itu juga, mata kami bertemu. Waktu seolah berhenti. Aku bisa merasakan atmosfer di antara kami berubah drastis. Ada sesuatu dalam tatapannya, bukan hanya kemarahan, bukan hanya rasa sakit, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang mungkin bahkan dia sendiri tidak bisa mengerti. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya membara. Tangan kanannya mengepal erat di sisi tubuhnya, seolah menahan sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Tangannya bergetar, dan aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengatup kuat, seakan menahan teriakan yang hendak keluar dari tenggorokannya. Aku tetap diam. Namun Reza menepisnya.
Bukan dengan kelembutan, bukan dengan keraguan, tapi dengan amarah yang begitu kuat hingga terdengar dari nada suaranya. "Jangan sentuh aku!" Teriakannya begitu lantang, bergema hingga ke dalam hatiku yang dulu pernah hancur oleh pria yang sama. "Kau tak lebih dari pembohong." Aku menahan napas. Suara benda pecah kembali terdengar. Mungkin vas bunga, mungkin kaca, mungkin sesuatu yang dilemparnya dengan penuh emosi. Di kepalaku, aku bisa membayangkan bagaimana wajah Reza sekarang. Rahangnya mengeras, matanya penuh dengan amarah yang bercampur dengan luka, jemarinya mengepal seakan ingin menghancurkan sesuatu. Inilah saat di mana dia akhirnya menyadari sesuatu yang dulu aku coba katakan kepadanya, bahwa tidak semua yang tampak sempurna benar-benar sempurna. Bahwa tidak semua yang tampak suci benar-benar bersih dari dosa. Dan ironisnya, aku tidak merasakan kesedihan. Tidak ada lagi kepedihan di dalam hatiku. Justru, ada sesuatu yang menyerupai kepuasan. Bukan kepuasan karena melihatnya menderita, tapi kepuasan karena akhirnya dia merasakan apa yang dulu dia lakukan padaku. "Reza, aku mohon, aku tidak ingin kehilanganmu." Suara Larissa bergetar, penuh dengan ketakutan yang dia sendiri tidak bisa sembunyikan lagi. "Aku meninggalkan Anissa untukmu." Reza membentak. Suaranya penuh dengan kemarahan dan penyesalan yang terdengar begitu dalam. "Aku percaya padamu. Aku mengorbankan segalanya demi wanita yang ternyata lebih hina dari yang pernah aku bayangkan." Aku menutup mata, membiarkan kata-katanya bergema di dalam kepalaku. Dulu, aku yang berada di posisi itu. Aku yang berdiri di hadapan Reza, mencoba menjelaskan bahwa aku tidak bersalah. Aku yang menangis, aku yang memohon agar dia percaya padaku. Tapi dia tidak pernah mendengar. Dia memilih untuk mempercayai kebohongan yang diciptakan oleh seseorang yang bahkan tidak pernah mencintainya dengan tulus. Dan sekarang, dia tahu bagaimana rasanya. Sekarang, dia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Aku mendengar suara langkah kaki Larissa yang tergesa-gesa. Mungkin dia mencoba mendekati Reza lagi, berusaha untuk menggenggam tangannya. "Reza, aku mencintaimu. Aku hanya manusia biasa. Aku juga bisa salah." Suaranya nyaris tak terdengar, seperti seseorang yang tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain berharap. Reza tertawa. Tapi itu bukan tawa bahagia. Itu bukan tawa yang penuh kemenangan. Itu adalah tawa yang penuh dengan kepahitan, getir, dan kesedihan yang bahkan tidak bisa dia sembunyikan. "Kau tahu, Larissa," katanya lirih, tapi nadanya tajam seperti belati. "Aku meninggalkan wanita terbaik yang pernah kumiliki untuk seseorang seperti kau." Dadaku terasa sesak, tapi bukan karena sakit. Bukan karena aku masih mengharapkan Reza. Tapi karena akhirnya, dia menyadari kesalahannya. Aku menghela napas panjang. Sejenak, aku menatap langit di luar jendela. Bulan masih menggantung sendiri di sana, seperti saksi bisu dari semua drama yang terjadi di rumah sebelah. Aku tersenyum kecil. Aku tidak perlu membalas dendam. Aku tidak perlu menghancurkan hidupnya seperti dia menghancurkan hidupku. Aku hanya perlu menunggu, dan takdir melakukan semuanya untukku. Malam ini, aku akan tidur dengan tenang. Sementara di rumah sebelah, seseorang akhirnya belajar bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga, dan menyadari bahwa dia tak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Malam yang seharusnya sunyi berubah menjadi saksi atas kehancuran seseorang. Aku masih berdiri di ambang pintu,
Jantungku berdetak pelan namun teratur, seolah menikmati setiap detik dari peristiwa yang sedang berlangsung di rumah sebelah. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar jelas dari dalam rumah itu, diiringi isakan tertahan Larissa yang entah karena ketakutan atau penyesalan. Brak! Suara pintu yang dibanting keras membuatku tersentak sedikit, tetapi wajahku tetap datar. Aku melihatnya. Reza. Dia berdiri di sana, di ambang pintu rumahnya dengan wajah yang kacau. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat seolah ia berusaha mengendalikan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Rambutnya sedikit berantakan, dan di bawah cahaya temaram lampu teras, aku bisa melihat rahangnya yang mengeras, tanda bahwa dia sedang berusaha menahan diri agar tidak meledak. Tapi aku tahu, dia sudah berada di titik di mana kemarahannya tak lagi bisa ditahan. Matanya berkilat, penuh amarah, penuh kebencian, penuh rasa sakit yang selama ini tak pernah kubayangkan akan terlihat dalam sorotnya. Aku tahu aku seharusnya berbalik masuk ke dalam rumah. Seharusnya aku tak perlu peduli dengan semua ini. Tapi kakiku seolah tertanam di tanah. Aku tetap berdiri di sana, di depan rumahku sendiri, dan tanpa sadar, aku menatapnya. Dan saat itu juga, mata kami bertemu. Waktu seolah berhenti. Aku bisa merasakan atmosfer di antara kami berubah drastis. Ada sesuatu dalam tatapannya. Bukan hanya kemarahan, bukan hanya rasa sakit, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang mungkin bahkan dia sendiri tidak bisa mengerti. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya membara. Tangan kanannya mengepal erat di sisi tubuhnya, seolah menahan sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Tangannya bergetar, dan aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengatup kuat, seakan menahan teriakan yang hendak keluar dari tenggorokannya. Aku tetap diam. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak takut lagi. Aku ingin dia melihatku dalam keadaan seperti ini, dengan kepala tegak, tanpa air mata, tanpa rasa sakit yang dulu selalu membayangiku setiap kali bertemu dengannya. Dia melangkah maju, satu langkah kecil yang nyaris tak terlihat. Aku tetap diam, tidak bergeming. Larissa masih menangis di dalam rumah, suara isakannya terdengar memilukan, tetapi aku tidak peduli. Yang ada hanya aku dan Reza, berdiri dalam keheningan yang begitu mencekam, dikelilingi oleh bayangan malam yang kelam. Aku melihatnya mengerjap, seolah baru sadar bahwa aku ada di sini. Tatapannya melembut sesaat, hanya sesaat, sebelum kembali berubah menjadi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Anissa. Suara itu, suara yang dulu bisa membuat hatiku bergetar. Suara yang dulu bisa membuat air mataku jatuh begitu saja. Tapi kali ini, aku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Dulu, jika dia memanggilku seperti ini, aku pasti akan langsung berlari ke arahnya. Aku pasti akan mencoba memahami apa yang terjadi padanya, mencoba menenangkan amarahnya, mencoba menyembuhkan luka yang mungkin dia rasakan. Tapi malam ini, aku hanya berdiri di sana, menyaksikan bagaimana pria yang pernah menghancurkanku kini merasakan sendiri bagaimana rasanya hancur dari dalam. Mungkin ini yang disebut karma. Mungkin ini cara semesta menunjukkan keadilannya. Angin malam berhembus pelan, membelai wajahku dengan lembut, tetapi hawa di antara kami tetap panas, terbakar oleh api kemarahan, penyesalan, dan luka yang tak akan pernah bisa benar-benar sembuh. Reza masih berdiri di tempatnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Dan aku hanya tersenyum kecil.
Senyum yang tidak penuh kemenangan. Senyum yang tidak penuh kebencian. Hanya senyum seseorang yang akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya. Malam ini, aku akan tidur dengan tenang. Sementara Reza akan menghabiskan malamnya dalam keheningan yang paling menyakitkan, ditemani oleh kenyataan bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dan tak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Malam yang seharusnya sunyi berubah menjadi saksi atas kehancuran seseorang. Aku masih berdiri di ambang pintu, jantungku berdetak pelan namun teratur, seolah menikmati setiap detik dari peristiwa yang sedang berlangsung di rumah sebelah. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar jelas dari dalam rumah itu, diiringi isakan tertahan Larissa yang entah karena ketakutan atau penyesalan. Brak! Suara pintu yang dibanting keras membuatku tersentak sedikit, tetapi wajahku tetap datar. Aku melihatnya. Reza. Dia berdiri di sana, di ambang pintu rumahnya dengan wajah yang kacau. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat seolah ia berusaha mengendalikan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Rambutnya sedikit berantakan, dan di bawah cahaya temaram lampu teras, aku bisa melihat rahangnya yang mengeras, tanda bahwa dia sedang berusaha menahan diri agar tidak meledak. Tapi aku tahu, dia sudah berada di titik di mana kemarahannya tak lagi bisa ditahan. Matanya berkilat, penuh amarah, penuh kebencian, penuh rasa sakit yang selama ini tak pernah kubayangkan akan terlihat dalam sorotnya. Aku tahu aku seharusnya berbalik masuk ke dalam rumah. Seharusnya aku tak perlu peduli dengan semua ini. Tapi kakiku seolah tertanam di tanah. Aku tetap berdiri di sana, di depan rumahku sendiri, dan tanpa sadar, aku menatapnya. Dan saat itu juga, mata kami bertemu. Waktu seolah berhenti. Aku bisa merasakan atmosfer di antara kami berubah drastis. Ada sesuatu dalam tatapannya, bukan hanya kemarahan, bukan hanya rasa sakit, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang mungkin bahkan dia sendiri tidak bisa mengerti. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya membara. Tangan kanannya mengepal erat di sisi tubuhnya, seolah menahan sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Tangannya bergetar, dan aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengatup kuat, seakan menahan teriakan yang hendak keluar dari tenggorokannya. Aku tetap diam. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak takut lagi. Aku ingin dia melihatku dalam keadaan seperti ini, dengan kepala tegak, tanpa air mata, tanpa rasa sakit yang dulu selalu membayangiku setiap kali bertemu dengannya. Dia melangkah maju, satu langkah kecil yang nyaris tak terlihat. Aku tetap diam, tidak bergeming. Larissa masih menangis di dalam rumah. Suara isakannya terdengar memilukan, tetapi aku tidak peduli. Yang ada hanya aku dan Reza, berdiri dalam keheningan yang begitu mencekam, dikelilingi oleh bayangan malam yang kelam. Aku melihatnya mengerjap, seolah baru sadar bahwa aku ada di sini. Tatapannya melembut sesaat, hanya sesaat, sebelum kembali berubah menjadi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Anissa. Suara itu, suara yang dulu bisa membuat hatiku bergetar. Suara yang dulu bisa membuat air mataku jatuh begitu saja. Tapi kali ini, aku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Dulu, jika dia memanggilku seperti ini, aku pasti akan langsung berlari ke arahnya. Aku pasti akan mencoba memahami apa yang terjadi padanya, mencoba menenangkan amarahnya, mencoba menyembuhkan luka yang mungkin dia rasakan. Tapi malam ini, aku hanya berdiri di sana, menyaksikan bagaimana pria yang pernah menghancurkanku kini merasakan sendiri
bagaimana rasanya hancur dari dalam. Mungkin ini yang disebut karma. Mungkin ini cara semesta menunjukkan keadilannya. Angin malam berhembus pelan, membelai wajahku dengan lembut, tetapi hawa di antara kami tetap panas, terbakar oleh api kemarahan, penyesalan, dan luka yang tak akan pernah bisa benar-benar sembuh. Reza masih berdiri di tempatnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Dan aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak penuh kemenangan. Senyum yang tidak penuh kebencian. Hanya senyum seseorang yang akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya. Malam ini, aku akan tidur dengan tenang. Sementara Reza akan menghabiskan malamnya dalam keheningan yang paling menyakitkan, ditemani oleh kenyataan bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dan tak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Malam kian larut. Bulan menggantung pucat di langit, menyaksikan pertemuan tanpa kata di antara aku dan dia. Angin malam berhembus pelan, menusuk kulit, tetapi dinginnya tak seberapa dibandingkan dengan tatapan yang kini tertuju padaku. Tatapan seorang pria yang dulu begitu aku cintai, yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidupku, yang pernah kuanggap sebagai takdir yang akan selalu bersamaku. Reza berdiri di sana, diam membisu. Matanya menatapku lekat, begitu dalam hingga aku hampir bisa melihat lautan penyesalan yang menggenang di sana. Sorotnya tak lagi sama. Tidak ada lagi kebencian yang dulu selalu ia tunjukkan kepadaku. Tidak ada lagi sikap merendahkan yang pernah membuatku merasa begitu hina. Yang tersisa hanya kehampaan. Dan mungkin, jika aku menelusuri lebih dalam, ada penyesalan yang menggumpal di dalamnya. Dia ingin mengatakan sesuatu. Itu jelas. Bibirnya sedikit terbuka, seolah hendak mengucapkan kata-kata yang mungkin sudah lama ingin keluar. Tapi tak ada suara yang terdengar. Seolah-olah, bahkan bibirnya sendiri menolak untuk mengakui kenyataan yang sekarang harus dia hadapi. Aku tetap diam, membiarkan waktu berjalan tanpa intervensi. Aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa bertahan dalam kebisuannya sendiri. Reza menelan ludah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, jemarinya gemetar samar di bawah cahaya lampu teras yang remang. Napasnya berat, tidak teratur. Dadanya naik turun dengan ritme yang tidak stabil. Dia sedang berjuang. Berjuang untuk mengatakan sesuatu. Berjuang untuk menelan ego yang selama ini begitu ia junjung tinggi. Aku tahu. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Dulu, aku mungkin akan memberikan jalan untuknya. Aku mungkin akan membantunya berbicara, memberikan celah agar dia bisa mengungkapkan apa yang ingin dia katakan. Dulu, aku mungkin akan menunggu dengan penuh harap, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang bisa menyembuhkan luka yang pernah dia tinggalkan. Tapi tidak malam ini. Malam ini, aku hanya berdiri, diam, menunggu, membiarkan dia sendiri yang mencari jalannya. Reza menundukkan kepala sesaat, menghembuskan napas panjang, lalu kembali menatapku. Mata kami bertemu sekali lagi. Kali ini, tatapannya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Mungkin itu kesadaran. Mungkin itu penyesalan. Atau mungkin, itu adalah kehancuran yang baru ia sadari setelah semua yang terjadi. Dia membuka mulutnya lagi, dan kali ini, suara serak akhirnya keluar. Anissa. Suara itu, suara yang dulu bisa membuatku berhenti bernapas sesaat hanya karena mendengarnya menyebut namaku dengan cara seperti itu. Suara yang dulu bisa membuatku merasa dicintai, dihargai, dianggap berarti.
Tapi tidak malam ini. Malam ini, suaranya hanyalah suara seseorang yang akhirnya menyadari sesuatu yang sudah terlambat untuk diperbaiki. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum penuh kebencian. Hanya senyum seseorang yang telah belajar menerima, belajar melepaskan, dan belajar berdamai dengan masa lalu. Aku menatapnya lurus-lurus, memastikan dia mendengar dengan jelas saat aku mengucapkan kata-kata yang telah lama ingin kubisikkan kepada hatiku sendiri. Semoga bahagia dengan pilihanmu. Seketika, aku melihat bagaimana wajahnya berubah. Matanya membesar sedikit, rahangnya mengatup lebih kuat, seakan kata-kataku adalah tamparan yang tidak pernah dia duga akan keluar dari mulutku. Aku bisa melihat bagaimana napasnya tersentak, bagaimana jemarinya yang mengepal kini sedikit mengendur. Dia tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Dia tidak menyangka aku bisa mengatakannya dengan begitu ringan, begitu tenang, begitu tanpa beban. Sejenak, hanya ada keheningan di antara kami. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya berputar, bagaimana ia mencoba mencari celah dalam kata-kataku, mencoba menemukan tanda bahwa aku tidak benar-benar tulus mengucapkannya. Tapi tidak ada. Tidak ada kemarahan dalam suaraku. Tidak ada harapan yang tersisa dalam tatapanku. Dan itu membuatnya lebih terpukul daripada apapun. Aku menatapnya sekali lagi, memastikan dia benar-benar memahami bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Bahwa aku tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang, tidak akan pernah lagi menunggunya, tidak akan pernah lagi mengizinkannya menyentuh bagian manapun dari hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara malam memenuhi paru-paruku, lalu menghembuskannya perlahan. Kemudian, tanpa menunggu reaksi apapun darinya, aku melangkah mundur, membalikkan badan, dan berjalan masuk ke dalam rumahku sendiri. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak butuh melihat ekspresinya. Aku tidak butuh mendengar kata-kata yang mungkin baru bisa dia ucapkan ketika aku telah menghilang dari pandangannya. Karena aku tahu, malam ini, dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan satu kesadaran yang paling menyakitkan. Aku sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Tanganku bahkan sudah berada di gagang pintu, siap menutupnya dan mengakhiri segalanya. Namun, sebelum kayu itu benar-benar menutup dunia antara aku dan dia, aku mendengar suara itu. Bruk. Suara tubuh yang jatuh ke tanah. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu apa yang terjadi. Reza jatuh terduduk. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Pria yang dulu berdiri begitu tinggi dengan kesombongan, kini kehilangan kekuatannya sendiri. Pria yang pernah mengusirku dari hidupnya tanpa ragu, kini justru yang terpuruk dengan luka yang dia ciptakan sendiri. Tangannya terkepal. Aku melihat itu dari sudut mataku. Jemarinya gemetar, seolah menahan amarah yang kini justru ia arahkan kepada dirinya sendiri. Aku tahu apa yang dia rasakan saat ini. Aku mengenal ekspresi itu. Ekspresi seorang pria yang baru saja memahami sesuatu yang selama ini ia butakan. Penyesalan. Aku bisa merasakan betapa hancurnya dia. Betapa sesaknya dadanya. Betapa sakitnya perasaan yang kini menikam dirinya tanpa ampun. Dia ingin berbicara. Aku tahu itu. Aku bisa merasakan napasnya yang terputus-putus, seolah ingin mengeluarkan kata-kata yang selama ini tertahan. Tapi dia tidak bisa, karena kini dia tahu, tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Aku melihatnya menundukkan kepala, bahunya bergetar halus, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya tampak,
Hancur. Bukan hancur karena aku. Bukan hancur karena orang lain. Tapi hancur oleh kesalahan yang ia buat sendiri. Hatiku yang dulu mungkin akan luluh jika melihatnya seperti ini, kini hanya terasa kosong. Tidak ada lagi keinginan untuk menghiburnya. Tidak ada lagi keinginan untuk meraih tangannya dan mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Karena aku tahu, tidak ada yang akan baik-baik saja untuknya. Tidak setelah apa yang dia lakukan kepadaku. Tidak setelah cara dia menghancurkan hatiku tanpa ragu. Aku tidak tersenyum kali ini. Aku hanya menatapnya sekali lagi. Sejenak, sebelum akhirnya perlahan menutup pintu di antara kami. Aku mendengar napasnya yang berat di balik pintu. Mungkin dia masih menatap kosong ke tanah. Mungkin dia berharap aku akan membukakan pintu lagi, memberinya kesempatan untuk berbicara. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku sudah selesai. Aku telah menang. Bukan karena aku ingin melihatnya menderita. Bukan karena aku ingin membalas dendam. Tapi karena akhirnya, aku bisa pergi tanpa menoleh lagi. Akhirnya, aku bisa meninggalkannya tanpa beban, tanpa harapan, tanpa sedikit pun rasa ingin kembali. Aku menyandarkan tubuhku pada pintu yang kini telah tertutup rapat, menatap langit-langit rumahku yang kini terasa lebih luas, lebih lapang. Dan dalam hati, aku berbisik pelan. Selamat datang di dunia yang kau ciptakan sendiri, Reza. Selamat merasakan sakit yang dulu kau berikan kepadaku. Lalu, aku tersenyum. Malam ini, aku benar-benar bebas. Beberapa hari telah berlalu sejak malam penuh kehancuran itu. Aku menjalani hari-hariku dengan tenang. Atau setidaknya, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sudah benar-benar melepaskan semuanya. Bahwa aku tidak lagi peduli pada masa lalu, tidak lagi tertarik mengetahui apa yang terjadi pada Reza dan Larissa. Namun, takdir rupanya masih memiliki caranya sendiri untuk mempermainkan hatiku. Siang itu, aku sedang duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil menikmati semilir angin yang membelai wajahku. Aku berusaha fokus pada buku di tanganku, mencoba menenangkan pikiranku dengan kata-kata yang tertera di halaman-halamannya. Tapi, seperti yang sudah kuduga, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara bisik-bisik dari beberapa tetangga yang berjalan melewati rumahku menarik perhatianku. Aku tak ingin ikut campur, tapi telingaku menangkap sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Sudah dengar? Reza mengajukan perceraian. Jemari yang menggenggam cangkir teh langsung menegang. Aku berusaha tidak bereaksi, tapi ada sesuatu di dalam dadaku yang terasa bergemuruh. Perceraian? Secepat itu? Aku tidak beranjak dari tempatku, hanya membiarkan telingaku menangkap lebih banyak percakapan yang kini terasa seperti gelombang ombak menghantam hatiku. Serius? Suara seorang wanita terdengar terkejut. Baru beberapa hari mereka menikah, kan? Kok sudah mau cerai? Ya Tuhan, aku kira mereka pasangan sempurna. Tapi ternyata, Larissa. Suaranya mengecil, seolah tak ingin orang lain mendengar. Tapi aku sudah cukup dekat untuk bisa menangkap kata-kata selanjutnya. Ternyata masih menjalin hubungan dengan mantan tunangannya. Dunia di sekitarku terasa berhenti. Aku menunduk, memandang cangkir teh di tanganku yang kini terasa panas, bukan karena suhu minumannya, tapi karena gelombang emosi yang mendadak memenuhi dadaku. Jadi selama ini, Larissa masih berhubungan dengan mantannya? Suara lain menyahut penuh rasa ingin tahu. Iya, bahkan katanya, dia masih mencintai pria itu.
Pernikahannya dengan Reza hanya karena tekanan keluarga. Aku menelan ludah. Jadi, Reza dikhianati? Pria yang dulu membuangku karena menganggap aku tidak cukup suci, tidak cukup layak, kini justru dikhianati oleh wanita yang dia puja setinggi langit. Ironis. Benar-benar ironis. Dulu, dia menatapku dengan penuh penghinaan, membuangku tanpa ragu hanya karena sebuah tuduhan yang bahkan tak pernah terbukti. Dulu, dia menganggap dirinya lebih tinggi dariku, bahwa dia pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Dan kini, dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh seseorang yang dipercayainya sepenuh hati. Aku seharusnya merasa puas. Aku seharusnya tertawa dan berkata bahwa ini adalah balasan yang pantas untuknya. Tapi anehnya, aku tidak merasa bahagia. Tidak ada rasa lega. Tidak ada kepuasan. Tidak ada keinginan untuk melihatnya lebih hancur lagi. Aku hanya merasa kosong. Sangat kosong. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantung yang entah kenapa masih terasa sakit. Tidak, ini bukan karena aku masih peduli padanya. Aku tidak lagi mencintainya. Aku sudah meninggalkan semuanya. Tapi mengetahui bahwa akhirnya, kebenaran terungkap. Mengetahui bahwa pada akhirnya, karma benar-benar bekerja. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Bukan karena kebahagiaan, tapi karena kesadaran bahwa dunia memang berputar dengan cara yang tidak pernah bisa kita duga. Reza pernah menghancurkan hidupku karena anggapannya sendiri. Dan kini, dia harus menerima akibat dari pilihannya. Aku tidak perlu membalasnya. Karena pada akhirnya, kehidupanlah yang membalasnya untukku. Siang itu, langit sedikit mendung. Awan-awan kelabu menggantung rendah, menciptakan bayangan suram di tanah. Angin bertiup pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman rumah. Aku baru saja selesai menyiram tanaman di beranda ketika suara ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan, namun cukup tegas untuk menarik perhatianku. Aku mengernyit, bertanya-tanya siapa yang datang di tengah hari seperti ini. Dengan langkah santai, aku mengelap tangan di kain lap sebelum berjalan ke pintu. Namun, saat aku membukanya, duniamu seakan berhenti berputar. Di hadapanku, berdiri seseorang yang seharusnya tidak lagi ada dalam hidupku. Reza, pria yang dulu pernah aku cintai dengan sepenuh hati. Pria yang dulu aku impikan sebagai pasangan hidup selamanya. Pria yang dulu, tanpa ragu, membuangku seolah aku tidak pernah berarti. Tapi kali ini, dia bukan lagi Reza yang sama seperti dulu. Dia berdiri diam di ambang pintu, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya berantakan, lingkar hitam menghiasi kedua matanya, dan wajahnya yang dulu selalu tampak sempurna kini dipenuhi kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Dia terlihat hancur. Aku tetap diam, menunggu kata-kata pertama yang akan keluar dari bibirnya. Dan akhirnya, dengan suara yang serak dan penuh rasa putus asa, dia berbicara. Anissa, aku salah. Hanya 2 kata, tapi dampaknya begitu besar. Aku merasakan sesuatu bergetar dalam dadaku, bukan karena harapan atau kebahagiaan, tapi karena sebuah ironi yang pahit. Aku menatapnya lama, memperhatikan pria yang pernah menggoreskan luka terdalam dalam hidupku, yang pernah mencampakkanku tanpa sedikit pun rasa ragu. Dan kini, dia berdiri di sini, mengatakan bahwa dia salah. Tapi aku tetap diam. Aku ingin tahu seberapa jauh dia akan melangkah. Reza menarik napas panjang,
seolah berusaha mengendalikan emosinya. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengeras, bagaimana jemarinya mengepal di sisi tubuhnya. Kemudian, dengan nada suara yang penuh permohonan, dia melanjutkan, "Aku mohon, beri aku kesempatan." Kesempatan? Kesempatan untuk apa? Aku merasa ingin tertawa. Bukan tawa kebahagiaan, bukan juga tawa kemenangan. Tapi tawa getir yang muncul karena kenyataan yang begitu ironis. Aku mengangkat dagu sedikit, menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Kesempatan? Ulangku, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Dia menatapku dengan mata penuh harapan, seolah mengharapkan jawaban yang bisa memperbaiki semuanya. Aku menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil. Senyum yang dingin, yang syarat dengan kekecewaan. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membela diri dulu. Dan saat kata-kata itu meluncur dari bibirku, aku melihat bagaimana tubuhnya menegang. Matanya yang penuh harapan itu perlahan meredup. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin membantah, ingin mengatakan sesuatu, ingin memberikan alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Tapi dia tidak bisa. Karena dia tahu aku benar. Dia tahu bahwa dulu, dia tak pernah memberiku ruang untuk menjelaskan. Bahwa tanpa pikir panjang, dia langsung membuangku seperti sampah yang tak berharga. Kini, saat dia mengalami nasib yang sama, saat dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan, barulah dia menyadari kesalahannya. Tapi semuanya terlambat. Aku menatapnya lebih lama, membiarkan keheningan menggantung di antara kami. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar menyadari betapa dalam luka yang dulu dia berikan padaku. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar menyesali perbuatannya, atau apakah dia hanya datang padaku karena dia sudah kehilangan segalanya. Namun, apapun alasannya, itu tidak lagi penting. Karena aku sudah bukan Anissa yang dulu. Dulu, aku mungkin akan menangis mendengar kata-kata ini. Aku mungkin akan berlari kepadanya, menerima permintaan maafnya dengan harapan bahwa semuanya bisa diperbaiki. Tapi tidak sekarang. Aku sudah belajar bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata maaf. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki hanya dengan permohonan untuk kembali. Dan yang paling penting, tidak semua orang yang kembali harus diberi tempat di hati yang sama. Aku menarik napas dalam, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang tenang dan mantap. Pulanglah, Reza. Aku melihat bagaimana tubuhnya menegang mendengar kata-kata itu. Aku melihat bagaimana matanya yang penuh harapan itu kini benar-benar padam, seolah seluruh dunianya runtuh di hadapannya. Dia tidak mencoba berbicara lagi. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata kosong, seolah masih berusaha memahami kenyataan yang baru saja menamparnya keras. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya melangkah mundur, dan tanpa ragu, menutup pintu di hadapannya. Tanpa penyesalan, tanpa keraguan, dan tanpa niat untuk membukanya lagi. Saat aku bersandar di balik pintu, aku menyadari sesuatu. Aku sudah benar-benar bebas. Bebas dari rasa sakit. Bebas dari harapan semu. Bebas dari cinta yang dulu mengikatku begitu erat. Aku menutup mata dan menarik napas dalam, membiarkan udara memenuhi paru-paruku, membiarkan hati yang selama ini sesak perlahan terasa lebih ringan. Aku telah memilih jalanku. Dan kali ini, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan yang turun sejak siang tadi. Langit masih tampak kelabu,
menyisakan gumpalan awan mendung yang menggantung rendah. Seakan ikut merasakan ketegangan yang kini mengisi udara di antara aku dan pria yang berdiri di hadapanku. Reza. Sosok yang dulu pernah menjadi segalanya bagiku. Pria yang aku percayai, aku cintai, dan aku bayangkan akan menjadi bagian dari masa depanku. Tapi, dengan satu keputusan yang kejam dan tanpa ragu, dia membuangku. Dan sekarang, dia kembali. Dengan wajah penuh penyesalan, dengan tubuh yang terlihat lebih kurus, dan sorot mata yang tak lagi penuh dengan keangkuhan seperti saat dia mencampakanku. Kini, yang kulihat hanyalah kehancuran. Matanya, yang dulu selalu dipenuhi rasa percaya diri, kini tampak kosong. Seolah-olah dunia yang ia bangun dengan keyakinan yang tinggi, telah runtuh begitu saja di hadapannya. Aku menatapnya dalam diam. Mungkin, jika ini terjadi beberapa bulan lalu, aku akan menangis. Mungkin aku akan terguncang, teringat kembali pada luka yang pernah dia tinggalkan. Tapi sekarang, aku hanya merasa hampa. Aku sudah melewati bagian terburuk dari hidupku. Aku sudah melewati malam-malam penuh tangis, hari-hari penuh kehancuran, dan waktu-waktu di mana aku mempertanyakan keberhargaan diriku sendiri. Aku sudah belajar berdiri kembali, tanpa dia. Dan sekarang, melihatnya berdiri di ambang pintu rumah orang tuaku dengan ekspresi yang seakan meminta belas kasihan. Aku tidak merasakan apa-apa. Hanya sebuah ironi yang pahit. Aku mohon, Anissa. Suara Reza terdengar begitu lemah. Tidak lagi lantang seperti dulu. Tidak lagi penuh dengan kebencian seperti saat dia menghinaku dan menceraikanku. Sekarang, suaranya bergetar. Seperti seseorang yang terdesak, yang kehilangan segalanya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatapnya, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Aku menyesal. Lanjutnya lagi, mencoba mencari celah di hatiku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Aku seharusnya percaya padamu. Aku seharusnya tidak menyakitimu. Aku seharusnya tidak membuangmu. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, frustrasi. Seolah-olah ingin menghapus kenyataan pahit yang kini menimpanya. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan. Aku mungkin akan merasa tergugah melihatnya seperti ini. Tapi sekarang, aku hanya merasa, ini sudah seharusnya terjadi. Inilah yang ia pilih. Dan aku hanya membiarkan semesta memberikan pembalasan yang setimpal. Reza menarik napas dalam-dalam, lalu menatapku penuh harap. Bisakah kita mengulang semuanya dari awal? Aku mengernyit. Pertanyaan itu terasa begitu asing bagiku. Mengulang dari awal? Setelah semua yang terjadi? Setelah semua luka yang dia tinggalkan? Aku menggeleng pelan. Tidak, Reza. Ia tersentak, seolah tidak percaya bahwa aku bisa mengatakan hal itu dengan begitu mudah. Aku telah memberikan segalanya padamu dulu. Lanjutku, suaraku tenang, tapi tajam. Aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Aku mempercayaimu. Aku bahkan siap menerima segala kekuranganmu. Aku menatapnya lekat-lekat, memastikan setiap kata yang kuucapkan tertanam dalam pikirannya. Tapi kau menghancurkan semuanya. Reza menunduk, jemarinya mengepal. Aku bisa melihat bagaimana tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah ia sedang menahan emosi yang bercampur aduk. Tapi aku tidak peduli. Dia tidak menyesal karena kehilangan aku. Dia menyesal karena kehilangan kebahagiaannya sendiri.
Dia menyesal karena karma datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Aku menarik napas panjang, lalu dengan suara yang mantap, aku berkata, "Reza, kau tak pantas mendapatkan kesempatan kedua." Seketika, wajahnya memucat. Tatapannya yang awalnya penuh harapan kini berubah menjadi keputusasaan yang dalam. Seolah-olah aku baru saja merobohkan satu-satunya pijakan terakhir yang ia miliki. Tapi aku tidak goyah. Aku sudah cukup menderita karena dia. Sudah cukup menangis, sudah cukup merasa hancur. Dan sekarang, aku tidak akan pernah mengizinkan diriku jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tanpa menunggu reaksinya lebih lama, aku melangkah mundur. Lalu, menutup pintu. Tidak dengan keraguan. Tidak dengan penyesalan. Tapi dengan kepastian bahwa inilah keputusan terbaik dalam hidupku. Dari balik pintu, aku masih bisa mendengar napasnya yang berat. Aku bisa membayangkan bagaimana ia berdiri di sana, mungkin masih berharap bahwa aku akan berubah pikiran. Tapi tidak. Aku tidak akan pernah berubah pikiran. Aku berdiri diam, merasakan kelegaan yang begitu besar memenuhi dadaku. Aku telah menutup bab dalam hidupku yang penuh dengan luka dan penyesalan. Dan kali ini, aku benar-benar bebas. Aku menatap langit yang perlahan mulai cerah. Matahari mulai menyelinap keluar dari balik awan, sinarnya menghangatkan kulitku. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Aku tahu, ini adalah awal baru bagiku. Tanpa rasa sakit, tanpa harapan semu, dan tanpa seseorang yang tidak pernah pantas mendapatkan cintaku. Hidup selalu punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Dulu, aku adalah seseorang yang begitu naif, mencintai dengan sepenuh hati, mempercayai seseorang tanpa sedikit pun keraguan. Aku memberikan seluruh diriku pada seseorang yang akhirnya mengkhianatiku tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Tapi lihat aku sekarang. Aku telah melewati badai. Aku telah melalui malam-malam panjang penuh air mata, hari-hari di mana aku harus berdiri di depan cermin dan meyakinkan diriku sendiri bahwa aku masih berharga. Meski seseorang pernah membuatku merasa sebaliknya. Aku telah jatuh, terpuruk, tapi aku tidak tinggal diam dalam keterpurukan itu. Aku bangkit. Aku membangun diriku kembali, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku menemukan kembali kebahagiaanku, bukan dari seseorang, tetapi dari diriku sendiri. Aku menemukan kekuatanku, bukan dari cinta yang diberikan orang lain, tetapi dari luka yang aku ubah menjadi pelajaran hidup. Sementara itu, Reza, dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan pernikahan yang ia banggakan. Dia kehilangan kepercayaan yang selama ini ia anggap sebagai haknya. Dan lebih dari itu, dia kehilangan aku, seseorang yang dulu mencintainya lebih dari apapun. Seseorang yang mungkin dulu akan tetap bertahan meski disakiti. Tapi aku bukan lagi Anissa yang dulu. Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah segalanya. Dan sekali kau menghancurkannya, tidak ada jalan untuk kembali. Aku tidak menyesali apa yang terjadi. Aku tidak menyesali sakit yang pernah aku rasakan. Karena tanpa itu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Dan sekarang, aku berdiri di sini, dengan kepala tegak, melangkah maju menuju hidup yang lebih baik. Tanpa penyesalan, tanpa luka yang tersisa. Hanya kebebasan, dan kemenangan yang nyata. Kisah ini mengajarkan bahwa prasangka dan kesombongan bisa menghancurkan segalanya. Reza, yang begitu yakin akan kesucian, Larissa dan merendahkan Anissa tanpa bukti,
Akhirnya harus menelan kenyataan pahit bahwa ia telah meninggalkan wanita yang tulus demi seseorang yang penuh kepalsuan. Karma datang lebih cepat dari yang ia kira. Pernikahan yang seharusnya membahagiakan justru menjadi mimpi buruk. Dan penyesalannya datang ketika semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Anissa, meski awalnya terluka, bangkit dengan penuh harga diri dan menemukan kebahagiaan tanpa harus kembali pada pria yang pernah meremehkannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keputusan yang diambil tanpa kebijaksanaan dan kepercayaan dapat berujung pada penyesalan. Dan yang terpenting, seseorang yang benar-benar tulus dan setia tak seharusnya dihancurkan oleh prasangka tanpa dasar.